melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Bros, selamat jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Saya hari ini akan menyampaikan satu tema, kebiasaan boros versus menabung. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Tak hentinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan Tuhan berikan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus sendiri mewahyukan hikmat pengertian untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan di akhir zaman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Bros, bacaan kita dari Amsal 6 ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya saudara, ayat bacaan ini berbicara, kita belajar dari satu hewan yang namanya semut saudara. Walaupun tidak ada pemimpin, tidak ada pengaturnya, tapi ia melakukan tugas tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab ya. Saudara, kita belajar hari ini tentang bagaimana kebiasaan boros versus menabung. Keuangan yang sehat adalah salah satu pilar yang dibutuhkan di dalam keluarga. Namun ada tantangan dari gaya hidup boros yang menghancurkan. Nah saudara, bagaimana caranya supaya saudara menjadi orang yang memiliki keuangan yang sehat? Kita belajar hari ini agar tidak terjebak gaya hidup boros. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah meneladani hewan. Ya, kita baca lagi ayat ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Iya. Saudara perhatikan apa yang dilakukan semut. Kalau saudara melihat semut itu kalau berjalan tuh, kalau ketemu satu semut dengan semut lainnya dia berhenti dulu ya. Mungkin kalau kita bisa menafsirkan apa yang dilakukannya mungkin hormat ya saudara, shalom mungkin begitu dulu saudara ya, saling menyapa ya. Dan semut adalah hewan yang rajin, ia bekerja dengan rajin saudara. Jadi pada waktu musim panas ia mengumpulkan makanannya ya saudara pada saat waktu panen. Nah inilah yang dilakukan oleh semut, binatang yang rajin bekerja. Dan mereka adalah binatang yang kerjanya gak sendiri-sendiri tapi berkelompok dengan tim saudara. Dan mereka bekerja dengan satu tim yang solid saudara. Nah inilah yang kita harus pelajari dari semut. Jadi hewan ini dalam beberapa hal kita bisa contoh ya, ada beberapa hal yang baik yang bisa dijadikan contoh dari semut. Jadi semut itu tadi binatang yang rajin saudara, kerajinannya akan membawa seseorang kepada kehidupan yang lebih baik, keberhasilan dan kesuksesan pasti. Nah di Amsal dikatakan orang yang malas itu sebentar lagi kemiskinan akan datang menyerbu saudara. Ya, jadi Tuhan gak mau kita malas, Tuhan mau kita rajin. Tangan orang rajin pasti diberkati Tuhan. Nah, semut juga mengajarkan bahwa kerjasama adalah hal penting untuk dilakukan agar bisa meraih satu tujuan, saudara. Ya, kita lihat sedikit video ini bagaimana semut yang ketika ia berjalan tiba-tiba ada binatang yang berusaha untuk menyedot semut gitu ya. Tetapi pemimpin yang mengatur bagaimana semut itu buat kelompok, gumpalan dan akhirnya binatang itu tewas. Nah saudara, kita perhatikan sebentar ya video singkat ini. Okay, come on everyone, we're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got the rescue on our hands. You there. Here we go. Oke, saudara sudah melihat bagaimana kerjasama yang luar biasa dari semut dengan ketaatan
kepada seorang pemimpin yang akhirnya bisa mengalahkan musuh, saudara. Nah, semut bukan hanya binatang yang punya tim yang solid, tapi binatang yang rajin. Ini yang perlu kita teladani. Bayangkan saudara ya, kita manusia adalah makhluk yang diciptakan jauh lebih mulia daripada binatang-binatang lainnya. Tapi bagaimana Tuhan minta kita belajar dari semut? Kenapa? Ternyata inilah yang seringkali dilakukan oleh manusia, atau kegagalan manusia adalah malas, saudara. Sehingga Tuhan bilang belajar dari semut yang rajin, saudara. Nah, inilah saudara supaya kita terhindar dari gaya hidup boros, yaitu dengan belajar dari semut tadi. Nah, yang kedua adalah menyimpan untuk masa depan. Kita baca ayat 7 dan 8. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, itulah yang dilakukan semut. Jadi semut tahu persis bahwa pada musim panas akan ada kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Itu sebabnya mereka menyimpan selagi bisa, ya saudara. Selagi bisa menyimpan, maka disimpanlah makanannya pada waktu ia menyimpan, sehingga pada saat musim dingin ia tidak bisa bekerja, maka ia sudah mempunyai makanannya, saudara. Nah, hal ini adalah pelajaran penting tentang menabung, saudara, mempersiapkan sesuatu untuk hari depan. Ternyata kita harus mempersiapkannya sebagai orang tua, saudara. Ingat saudara, kita jangan boros-boros. Mungkin itu hal yang positif untuk kita menyediakan rumah untuk anak-anak kita, beliin rumah, menyediakan banyak hal buat anak-anak kita ya saudara. Itu hal yang baik sebagai warisan. Tapi saudara juga harus ingat di hari tua saudara, kita tidak bisa bergantung juga kepada anak-anak kita. Jadi bagaimana caranya? Kita harus mempunyai tabungan untuk masa depan kita. Yaitu banyak hal yang kita bisa lakukan hari-hari ini saudara, tapi saudara boleh berinvestasi, jangan investasi yang beresiko tinggi saudara ya. Taruh sedikit dapatnya banyak. Wah, saudara ini beresiko tinggi ya saudara, yang akhirnya kecenderungan uangnya hilang. Ada beberapa teman yang melakukannya. Taruh 200 dapat 400. Wah, seneng ya saudara. Taruh 400 dapat 800. Wah, makin semangat untuk memberi tinggi saudara. Akhirnya dikasihlah 1 juta, masih dapat 1,7. Wah, makin senang saudara. Tetapi ketika mulai nilainya puluhan juta ditaruh, uangnya tidak bisa diambil. Ada kode pesan khusus. Kamu harus menambahkan sekian supaya kamu bisa mencairkannya. Akhirnya dia berusaha untuk mendapatkan tambahannya. Saudara gak bisa diambil lagi. Tambah lagi baru bisa ambil dengan keuntungan lebih besar. Wah, akhirnya ujungnya hilang saudara. Banyak orang yang mengalami tertipu dari hal-hal yang demikian. Oleh karena itu jangan berinvestasi dengan resiko yang tinggi saudara. Tetaplah berinvestasi, mungkin saudara selagi punya uang, saudara membeli tanah, membangun rumah petakan untuk dikontrakan. Nah, itu investasi yang aman. Saudara akan mendapatkan penghasilan setiap bulannya, atau dengan cara-cara lainnya sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan di dalam hati saudara sebagai hikmat Tuhan untuk memberkati saudara di masa tua. Nah, inilah yang harus saudara lakukan. Jadi investasi adalah sesuatu yang dilakukan hari ini untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di hari depan. Jadi bukan karena tidak beriman ya, namun berhikmat ya saudara. Perlu berhikmat juga untuk menyediakan, seperti tadi kita belajar dari semut yang menyediakan makanannya pada musim panas, sehingga pada saat musim dingin maka ia sudah mempunyai makanannya. Begitu juga kita saudara, untuk hari tua kita paling tidak kita tidak merepotkan anak-anak kita tidak bergantung kepada anak-anak kita, tapi kita punya simpanan di hari tua. Nah, inilah yang harus kita lakukan saudara dengan bijaksana selagi kita produktif hari ini, yaitu gunakan hasil yang saudara peroleh dari bekerja saudara untuk saudara simpan itu di hari tua saudara. Yang ketiga, saudara harus belajar melawan kemalasan. Nah, ini dia saudara, kita baca ya ayat 10 dan 11. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, itu dia, orang malas sebentar tidur, bangun tidur lagi saudara. Nah, orang seperti ini kemiskinan akan datang menyerbu. Jadi jangan menjadi orang malas saudara. Bahkan Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Artinya kalau saudara adalah orang yang rajin apa saudara? Tentunya beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dan melakukan kebaikan dan melakukan ketetapan demi ketetapannya. Kalau saudara adalah orang yang rajin, percayalah Tuhan berkata,
rohmu pasti menyala-nyala ya. Dan kau bisa melayani Tuhan dan membawa dampak yang positif bagi sekeliling saudara. Yaitu ketika saudara punya roh yang menyala dan berkobar. Ini yang harus saudara pelihara. Roh yang tetap menyala-nyala saudara. Ini yang harus kita jaga. Kalau Tuhan katakan yaitu cinta yang mula-mula harus tetap ada pada saudara. Jangan cintamu mulai luntur dan padam saudara. Nah ini yang harus kita jaga. Supaya ketika engkau rajin rohmu menyala-nyala dan kau bisa melayani Tuhan dengan penuh antusias dan semangat. Begitu juga dalam hal duniawi kau harus juga rajin bekerja. Dan kerajinanmu dalam bekerja itu juga pasti akan membuahkan hasil. Engkau pasti menjadi orang yang diberkati. Jangan jadi orang yang malas saudara ya. Atau kalau orang bilang sekarang mager, malas gerak saudara. Ya tapi kita harus menjadi orang yang rajin. Apa yang harus kita lakukan penghujung akhir zaman ini? Wah banyak hal yang harus kita lakukan yaitu pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Bukankah itu adalah tugas amanat agung yang diberikan Tuhan sebelum ia naik ke surga kepada kita semua untuk melakukannya sebagai murid untuk memuridkan ya. Pergi jadikan seluruh bangsa muridku artinya saudara harus memuridkan saudara. Ini waktunya saudara harus memuridkan. Bukan hanya melulu jadi murid dan murid dan murid dan murid belajar tapi nggak pintar-pintar saudara. Murid yang baik adalah murid yang mau belajar ya saudara. Ketika salah ia tetap belajar. Seorang murid ketika nilainya jelek dan ia berhenti sekolah, ia tidak akan pernah menjadi murid yang terus beranjak dalam jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Tentunya tidak ketika ia tidak mau lagi sekolah ketika nilainya jelek. Tapi seorang murid tentunya ketika nilainya jelek dia minta remedial, ulangan kembali saudara. Sehingga nilainya bagus. Tapi saya mau katakan saudara, lebih baik kau punya nilai yang bagus ketika engkau menghadapi ujian, kau belajar dengan sungguh-sungguh dapat nilai yang bagus saudara. Daripada engkau harus remedial, nilai pertamamu jelek dan engkau harus remedial. Tapi remedial kayak apapun nilainya bagus, bagusnya nilai saudara tetap aja standar, nilai standar yang saudara akan dapatkan. Contoh standar nilai rata-rata kelas misalnya 7 saudara. Saudara nilai pertama 5 dan saudara minta remedial dan di remedial nilai saudara 100. Apa yang saudara dapatkan nilai saudara yaitu nilai 7 saudara, nilai 70 bukan nilai 100. Kenapa? Karena ketika kau remedial engkau tetap mendapatkan standar rata-rata kelas. Tidak bisa mendapatkan nilai 100 seperti yang kau dapatkan ketika remedial. Jadi bagaimana lebih baik hari ini saudara berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang terbaik dari pelajaran yang saudara dapat ketika kau menghadapi ujian. Dan ketika kau menghadapi ujian kau belajar sungguh-sungguh, kau dapat nilai yang terbaik itu yang akan tercantum di dalam nilai rapot saudara. Itu ketika kita sekolah. Begitu juga kita kepada Tuhan saudara. Berjuanglah, belajarlah sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang terbaik saudara ketika kau menghadapi ujian. Kapan ujian itu kita dapatkan? Ketika ada proses dalam hidupmu. Ketika engkau menghadapi masalah dalam hidupmu. Ketika engkau menghadapi goncangan dalam ekonomimu. Itu adalah ujian. Engkau disebut lulus, kau disebut berhasil ketika kau bisa berkata puji Tuhan, haleluya. Ketika engkau bisa tetap mengucap syukur. Ketika engkau tetap bisa beribadah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ketika tidak ada ganjalan di hatimu kepada orang lain. Ketika engkau menghadapi masalah daripada mereka. Nah, saudara disebut lulus ketika saudara bisa melepaskan pengampunan tanpa ada sedikit pun ganjalan di hati saudara. Inilah ujian-ujian yang Tuhan berikan kepada saudara untuk memberi pertumbuhan iman kepada kita. Jadi saudara, kuncinya adalah rajin saudara. Ketika kau rajin beribadah, maka berikutnya engkau akan punya roh yang menyala-nyala. Ketika kau rajin bekerja, maka engkau akan diberkati dengan hasil usahamu karena kerajinan tanganmu. Nah, inilah yang Tuhan janjikan berikan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu jelas apa yang dikatakan 1 Timotius 4. Saudara baca ayat 8 sampai dengan ayat ke-10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Iya saudara.
Dan itu yang dikatakan 1 Timotius 4 ayat 8 tadi, dikatakan latihlah dirimu beribadah karena itu mengandung janji saudara untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Jadi ini perkataan bahkan benar diteguhkan di ayat 9-nya. Oleh karena itu kau berjeripaya dan berjuang di ayat ke-10-nya. Jadi yang harus kita lakukan adalah saudara latih dirimu ibadah. Kata latih cuma satu di dalam Alkitab berkata ibadah, saudara harus dilatih. Saya bisa beribadah sehari bisa 5-6 kali saudara. Dan itu perlu dilatih. Dilatih dimulai dari 1 dan saya tekun dengan 1. Tuhan tambahkan 2, Tuhan tambahkan 3. Ternyata menambahkan ibadah saudara itu bukan karena maunya saudara. Tapi Tuhan mempercayakannya untuk kita lebih mendekat kepadanya. Kalau Tuhan tidak mempercayakan saudara tidak akan bisa beribadah dengan tekun saudara. Jadi oleh karena itu latih dimulai dari keputusan saudara. Saya mau, berikutnya Allah turut bekerja. Ya, dimulai dari satu kata mau. Oleh karena itu sadar diri saudara, ini waktu sudah sangat singkat. Di mana dikatakan Wahyu 12 ayat 12. Dikatakan iblis turun ke bumi dengan geram yang makin dahsyat. Karena ia tahu waktunya sudah singkat. Iblis aja tahu waktunya sudah singkat. Geramnya makin dahsyat untuk membawa banyak anak-anak Tuhan untuk mengikuti dia saudara. Dan apa yang harus kita lakukan? Sebagai murid saudara sadar. Waktu sudah sangat singkat. Tuhan sudah di ambang pintu. Kita ada di akhir zaman. Bahkan penghujung akhir zaman. Kita tinggal nunggu waktu Tuhan panggil atau Tuhan ubah kita dalam tubuh kemuliaan. Jadi yang diperlukan adalah saudara harus latih diri saudara ibadah. Ibadah yang sungguh-sungguh bukan ibadah yang biasa. Karena dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19 itu berbicara tentang roh antikris yang sudah ada dan ia dikatakan sudah banyak ada di sekeliling kita. Bukan dari orang di luar kita tapi orang di dalam kita. Yaitu mereka yang tidak sungguh-sungguh. Karena kalau mereka sungguh-sungguh niscaya mereka tetap bersama-sama. Jadi saudara dimaksud adalah orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah, tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka bisa menjadi cikal bakal antikris saudara. Roh antikris akan masuk menyelusup dalam kehidupan mereka. Maka orang yang tidak sungguh-sungguh artinya orang yang tidak tetap bersama-sama. Artinya hari ini hadir, besok gak hadir. Lusa, minggu berikutnya datang, minggu depannya gak datang lagi. Nah ini orang-orang yang gak jelas. Mari saudara miliki sikap seorang murid yang tekun. Murid yang mau belajar. Murid yang setia. Tuhan tidak cari orang sempurna. Tuhan cari orang yang mau disempurnakan. Tuhan tidak cari orang yang bisa. Tuhan cari orang yang mau. Ketika engkau mau Tuhan memperlengkapi. Tuhan turut bekerja. Ada banyak rintangan. Ada banyak goncangan yang seringkali menghalangi kita untuk kita melangkah beribadah atau mencari Tuhan saudara. Tetapi ketika engkau mau mengambil satu keputusan saya harus datang. Berikutnya Allah turut bekerja. Sulit sekali berjalan dengan iman kalau saudara tidak mau belajar saudara. Ketika satu teman pengerja dia dalam keadaan kurang sehat. Dan saya bilang ayo pergi ke rumah Tuhan supaya Tuhan jamah dan sembuhkan. Tapi dia mengambil keputusan untuk pergi ke rumah sakit saudara. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit dan dia beberapa hari dirawat di rumah sakit. Pulang dari rumah sakit besoknya masuk lagi rumah sakit. Nah saya terlalu percaya saudara, saya katakan ini karena saya ngalamin 25 tahun keputusan saya untuk meninggalkan pekerjaan untuk mengikut Yesus penuh waktu. Dan saya belajar mempercayai Tuhan bahwa datang kepada Tuhan kadang saya pasti lebih baik. Kalau saya sakit saya harus datang supaya saya sembuh. Dan saya puji Tuhan saudara 25 tahun mengiring Tuhan. Saya tidak pernah sekalipun tidak hadir karena saya sakit saudara. Bukan saya nggak pernah sakit, tapi setiap kali sakit saya mengambil keputusan saya harus cari Tuhan. Saya harus beribadah kepada Tuhan agar Tuhan jamah dan sembuhkan saya. Kalau saya belum sembuh di doa pagi saya pergi persekutuan doa. Kalau persekutuan doa belum sembuh saya pergi komsel. Komsel belum sembuh besok masih ada doa pagi lagi. Saya terus menaruh pengharapan kepada Tuhan karena saya percaya Tuhan berkata pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan dan itu terbukti saudara. Ketika saya melakukannya saya melihat bukti bagaimana Tuhan selalu memberi kesembuhan kepada saya ketika saya sakit. Saya hanya perlu berjuang untuk datang kepada Tuhan dan itu pun bukan saya. Seperti Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Dikatakan aku tidak layak disebut rasul. Karena aku adalah orang yang paling hina di antara semua rasul. Aku ada karena kasih karunia Allah. Dan aku tidak pernah sia-siakan kasih karunia Allah. Tapi aku bekerja lebih keras dari yang lain. Tapi bukan aku. Tapi kasih karunia itu yang dikatakan Paulus kepada kita semua. Dan itu yang saya rasakan saudara.
Bahwa kalau saya bisa melakukan itu bukan saya. Tapi kasih karunia Allah yang memampukan saya untuk saya bisa lebih lagi keras bekerja di ladang Tuhan. Lebih lagi melayani Tuhan. Di tengah keadaan situasi apapun, ketika saya fokus, prioritaskan Tuhan, cari dulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Tuhan turut bekerja, saudara, bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi oleh karena itu, mari saudara, hidup kekristenan kita bukan hanya sekedar agama Kristen dengan KTP Kristen. Tapi kehidupan keagamaan saudara berbicara tindakan yang saudara hidupi sesuai dengan ketetapannya. Ketika kau melakukan ketetapan-ketetapannya, kau akan melihat janji-janjinya adalah pasti. Tuhan akan menggenapi setiap janjinya kepada saudara dan saya. Tapi karena kita tidak menerima, karena kita yang tidak melakukannya. Saudara, pihak pertama adalah Tuhan, pihak kedua adalah saudara dan saya. Perjanjian dikatakan, saya dulu suka buat surat perjanjian, saudara. Dan di situ selalu tercatat, apabila pihak kedua tidak melakukan tepat seperti apa yang dijanjikannya, maka pihak pertama berhak untuk tidak membayar. Jadi begitu juga saudara dan saya. Pihak pertama Tuhan berhak untuk tidak melakukan atau menggenapkan janjinya ketika kita tidak melakukan bagian kita. Lakukan tugasmu, maka tanggung jawab Tuhan itu memberkatimu. Maka selalu saudara baca di sana, carilah dulu kerajaan Allah kebenarannya. Itu adalah keputusan yang saudara harus lakukan. Berikutnya, maka semua akan ditambahkan itu Tuhan. Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Artinya kasih Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam segala keadaan yang saudara hadapi. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kau dengar telinga, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihinya. Artinya saudara kasih Tuhan, maka banyak kejutan-kejutan yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Nah itu saudara. Jadi bagian saudara lakukan, bagian Tuhan gak perlu saudara klaim, Dia pasti akan melakukannya. Nah itu yang Tuhan mau kita lakukan. Ayo saudara, kita lawan kemalasan. Jangan biarkan diri saudara bermalas-malasan, tapi bangkit saudara. Dan memang itu perlu dilatih. Ketika saya menambahkan satu pelayanan di daerah Madona, saudara, di mana saya ke sana nggak bisa bawa mobil karena jalannya agak kecil, saudara, gangnya. Jadi saya harus naik motor, saudara, dan saya harus lewatin kadang-kadang hujan, saudara. Saya harus ke sana gitu. Dan orang yang saya layani nggak banyak di sana, tapi mereka orang-orang yang setia dan tekun. Dan saya jujur, waktu pertama kali menambahkan ini bukan satu hal yang mudah. Karena hari itu ada hari yang sangat padat sekali. Di hari Rabu itu adalah hari di mana saya setelah doa pagi ada persekutuan doa. Setelah persekutuan doa, saya kadang ada umas langsung ke Cipendawa. Habis itu ada ibadah menara doa online. Lalu setelah itu saya ada cool di rumah saya. Nah itu bukan satu hal yang mudah. Saya di jam 4 sore itu untuk saya pergi ke sana. Tetapi ya itu harus dilatih saudara. Ketika saya memulainya, saya tidak boleh mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Dan saya melatih lama-lama terbiasa, dan lama-lama itu menjadi satu tugas atau tanggung jawab yang harus saya lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang Tuhan percayakan. Nah itu semua harus dilatih saudara. Tidak bisa dengan ujuk-ujuk saudara jadi orang hebat yang bisa melakukan semuanya. Tidak, semua harus berproses. Semua harus dilatih, dimulai dari 1 saudara latih, 2, 3. Lama-lama engkau akan terlatih. Seorang olahragawan angkat besi, untuk bisa mengangkat besi 100 kilo, nggak bisa langsung dia angkat 100 kilo. Dia harus latih mulai dari 5 kilo mungkin ya. Dia angkat mungkin sekilo dulu ya, lama-lama udah ringan. Mulai angkat dengan 5 kilo pertama berat, lama-lama nanti udah ringan. Tambah 10 kilo, wah lama-lama berat, lama-lama terlatih, lama-lama ringan. Sampai dia bisa mengangkat 100 kilo, bukan satu hal yang berat. Nah semua harus dilatih. Kata latih dimulai dari hal yang kecil saudara. Ketika engkau melatih dari hal yang ringan, engkau terlatih lama-lama kau bisa melakukan banyak hal besar. Sampai tiba-tiba sangkakala berbunyi. Dan kita berjumpa dengan kekasih jiwa kita Yesus Tuhan di awan permai saudara. Dan kita akan memerintah bersama dengan Dia. Kita akan mendapatkan mahkota saudara yang Tuhan sediakan bagi kita sesuai dengan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Jadi oleh karena itu engkau hanya perlu terus bertekun, lanjutkan, selesaikan sampai tuntas saudara. Jangan ada yang menghentikan saudara untuk melakukan apa yang baik yang sudah kau lakukan hari ini. Lakukan pekerjaan baik setiap hari. Tuhan sudah menyediakan banyak kesempatan untuk kita melakukan pekerjaan baik. Dikatakan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya,
Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Nah ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan saudara. Tuhan menyediakan bagi kita kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik sepanjang hari yang kita harus lewati. Artinya gini, sebelum hari ini Tuhan sudah sediakan saudara untuk kita melakukan pekerjaan baik. Sepanjang hari Tuhan sudah sediakan. Nah Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Lakukan setiap pekerjaan baik, kesempatan yang ada di depan kita. Saudara jangan saudara lewatkan. Makanya saudara jangan ada alasan apapun yang membuat saudara berkata gak bisa, gak sempet, gak mungkin. Saudara saya paling anti berkata demikian. Saya selalu berkata siap, yes, oke. Karena kepercayaan datang dari Tuhan bukan dari manusia. Kalau Tuhan mempercayakan, Tuhan pasti memperlengkapi kita. Tidak mungkin Tuhan mempercayakan tapi Tuhan membiarkan kita, itu tidak mungkin. Dan saya selalu melihat, ya saya berkata kepada saudara, mari katakan selalu yes, siap untuk setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan di depan saudara. Karena melayani Tuhan adalah anugerah dan kehormatan. Saya untuk bisa melayani di mimbar, untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya memohon kemurahan Tuhan agar kiranya Tuhan terus mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Dan ketika saya katakan demikian, Tuhan mempercayakan pelayanan-pelayanan dan Tuhan memperlengkapi saya dengan hikmat dan tuntunan apa yang harus saya katakan. Maka saya selalu melihat Tuhan di setiap kesempatan saudara. Seperti hari ini untuk saya syuting, saya juga katakan ya Tuhan saya siap. Dan ketika saya siap, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memberi kemampuan, Tuhan yang menaruhkan hikmat, Tuhan menaruhkan perkataannya di perkataan saya. Sehingga semoga saya berdoa, saudara sahabat penerobos, saudara boleh diberkati dengan program kami Generasi Penerobos. Jadi latih diri saudara menjadi penerobos, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan mengundurkan diri. Dan saudara belajar sehingga sampai saudara akan disempurnakan dalam ketekunan. Demikian sahabat penerobos, saya akan berdoa buat sahabat penerobos, biarlah kita menjadi orang-orang yang rajin saudara. Jangan menjadi orang yang malas sehingga pada akhirnya saudara akan memiliki kebiasaan untuk boros. Tapi kita menjadi orang yang rajin dan kita menjadi orang yang bisa menabung dan saudara diberkati dalam kerohanian saudara juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hal yang paling merusak adalah jika sudah malas saudara, karena waktu kita malas kebiasaan hidup boros pasti akan mulai mengikuti saudara. Mereka dekat sekali dengan kehancuran. Jadi tip praktisnya adalah belajar menabung atau berinvestasi. Hati-hati saudara, jangan sampai saudara terpengaruh oleh segala daya tarik dunia ini. Tuhan Yesus berkati. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Biarlah saudara jangan memiliki kebiasaan boros, tapi punya kebiasaan untuk menabung. Dan biarlah saudara pun juga membuat iman saudara makin hari makin bertumbuh dan makin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Mari saudara, saya akan berdoa buat saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah kami terima. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu untuk kami tidak malas, tapi kami mau belajar dari teladan semut yang rajin, yang menyediakan makanannya pada waktunya, sehingga pada saat dingin musim dingin ia boleh memiliki makanan. Demikian juga kami mau menyimpan untuk masa depan kami di hari tua kami. Biarlah kami bijaksana menggunakan keuangan yang Tuhan percayakan buat kami. Tuhan, kami mau lawan kemalasan dengan satu tindakan rajin. Terima kasih Tuhan untuk segala kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami. Segala hormat kemuliaan kami kembalikannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat berobos, latih diri saudara menjadi orang-orang yang rajin. Belajar dari semut saudara. Dan mari kita mempersiapkan hari depan kita dengan berinvestasi dengan bijaksana dan lawan kemalasan. Tuhan Yesus memberkati. Saya tetap mengundang sahabat berobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu untuk bergabung. Saya akan beri link Zoom buat saudara. Mari kita bersama-sama terus belajar menjadi murid yang tangguh, menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.